Jadi pertanyaan begini, kemarin ditanya, kenapa hadis hadis qudsi itu tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an? Itu apa jawabannya, Ustaz? Oke, sini ya. Silakan Ustaz, Ustaz Wafi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal hadis an-nabawi wal qudsi wal Qur'an. Perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Nah, al-hadis al-qudsi nisbatun ilal qudus, menggunakan kata al-qudus. Wal qudus artinya huwa at-taharah wa tanzih, suci dan bersih. Wa yutlaqu alaihi al-hadis al-ilahi, dan biasanya diucapkan juga dengan menggunakan kata al-hadis al-ilahi. Kita tahulah kalau Imam Ibnul Babaweh, salah satu ulama Syiah itu sendiri mengatakan man la taqiyata lahu kaman la sholata lahu. Yang tidak taqiyah berarti sama dengan tidak sholat. Nah, begitu. Jadi kalau ada referensi baru kita berbicara gitu. Nah, makanya kan saya luruskan dulu, kalau Mas Majid punya referensi Syiah yang menolak paham seperti ini, referensi ya, bukan pengakuan. Bukan pengakuan. Kalau semua Syiah yang mengaku, mereka akan memuliakan Abu Bakar, Umar, tetapi di balik itu, di tulisan mereka, mereka menghujat habis-habisan. Makanya kalau ada referensi, tidak apa-apa. Kita adu data nanti. Saya nanti akan bawakan kitab dari Syiah sendiri, bukan dari Ahlus Sunnah. Gitu. Saya akan membawakan kitab dari Syiah sendiri. Ini loh Syiah bilang gini. Ini loh Syiah bilang gini. Contohnya seperti Syekh Ni'matullah Al-Jazahiri dalam Al-Anwar An-Nu'maniyah bilang begini. Jalaluddin Rahmat, ketua Syiah Ijabi Ahlul Bait Indonesia yang sudah mati, ketika dia menulis sejarah muda Al-Mustafa, dia mengatakan bahwa Ruqayyah Zainab Umi Kulthum bukan anak Nabi, tapi anak tiri, anak dari suami Siti Khadijah sebelumnya, sebelum menikah dengan Rasulullah. Beliau menisbatkan perkataan itu kepada kitab Nasabu Quraisy. Tapi setelah dicek dalam kitab Nasabu Quraisy, ternyata Ruqayyah, Zainab, dan Umi Kulthum itu semuanya putri Nabi. Berarti Jalaluddin berbohong untuk mengatakan bahwa ketiga ini adalah anak tiri Nabi. Nah, kebohongan seperti itu sering terjadi. Kalau memang mau mendatangkan Syiah nih untuk adu data, monggo, tidak apa-apa. Saya membuka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman Syiah berargu argumen ya, bukan seperti Kiki Siahaan dan lain sebagainya yang notabene-nya baca Quran aja tidak bisa, lalu bahas soal filsafat ya. Kiki Siahaan, terus siapa itu? Bukan agama biasa itu. Mereka, saya yakin baca Quran aja tidak bisa, apalagi soal filsafat kan begitu. Kalau mereka merasa Syiah yang hakiki, ayo kita tampilkan bagaimana Al-Kafi berbicara mengenai Al-Quran yang ada sekarang. Bagaimana Tahdhibul Ahkam berbicara mengenai Sayyidina Ali dengan malaikat Jibril dan Rasulullah. Begitu. Ya, itu mungkin Mas Neflos, Ustadz Ali dan Ustadz Unggul. Tafadhol. Ya, Ustadz, bagaimana pandangannya terhadap trik baru Edis untuk membenturkan debater Muslim Indonesia dengan debater luar? Pandangan saya, Ustadz Ali. Ya, sebagai evaluasi kita juga dan semacam langkah preventif bahwa ya pembuktian juga bahwa Edis terbuka matanya hari ini, dia tidak bisa memandang remeh kita. Bahkan penonton menyaksikan bagaimana mencretnya mereka tadi, yang marah-marah, yang kejang-kejang kan mereka. Kita bicara santai selalu, yang memusyrikkan kita, mengkafirkan kita malah mereka tadi. Silakan Ustaz, Kan berikan pandangannya. tadi ya, Ustadz Ali sudah mengatakan kan, diajak baca Quran mereka tidak mau. Ustadz Ali tadi mengajak teman-teman. Akhirnya saya tegaskan berkali-kali itu, ayo, kalau kamu memang merasa Muslim hakiki, ya, ayo kamu baca Quran, bisa nggak? Gitu. Ya, bisa nggak baca Al-Quran? Gitu. Itu yang pertama. Ternyata mereka tidak bisa kan begitu. Itu Ustadz Ali yang ngajak tadi teman-teman. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, mereka mengkritik hadis sunnah. Saya sebelumnya sudah pernah bertemu Ustadz Ali sama akhi bos. Nah, saya bilang sama dia, akhi bos, hal ta'allamta ilmal hadis? Hal ta'allamta ilmal riwayah?
wadh-dhirayah, was-sanad, wa adalatur rawi, wa ma asbaha dzalik. Ya, kamu pernah nggak belajar ilmu-ilmu ini? Dia bilang, ngapain belajar ilmu itu? Tidak pernah katanya. Loh, kamu tidak pernah belajar tapi kamu kritik gitu loh. Sama dengan saya tidak pernah belajar buat roti, lalu saya mengkritik habis-habisan tentang roti. Wan ilmunya saja saya nggak tahu, kan begitu. Ilmunya saya tidak tahu. Bagaimana saya akan mengkritik sesuatu yang saya tidak tahu ilmunya? Makanya ini repot. Untuk perdebatan ya, saya kira kita sudahi saja Ustadz Ali. Edis yang dibawa Edis itu ternyata bukan orang alim Ustadz Ali. Bukan Betul, orang betul. yang benar-benar paham ilmu hadis lalu dia kritik. Tidak. Mm-mm. Sama sekali dia tidak tahu ilmu hadis bagaimana, lalu dia iman buta dengan Al-Quran tanpa menelaah dulu bagaimana itu hadis. Begitu. Kalau Ustadz Ali saya nggak tahu ya, tapi kalau saya pribadi itu males sudah Ustadz Ali. Yang dibawa Edis itu ternyata sekelas dia, cuma ada mungkin ada di luar negara gitu Ustadz. Betul, Lanjut Ustadz. betul. Jadi dia nantangin Ustadz kemarin, ada saya, ada Ustadz Unggul, bahwa dia akan mempertemukan saya dengan orang Arab yang sudah tidak percaya Islam katanya. Terus dia klarifikasi, Islam dan tidak percaya hadis gitu. Oke, saya siap. Kapan? Undang kapan saja. Diundang akhirnya. Ternyata yang dia bawa orang Bangladesh, Ustadz. Ya, Jadi Pak Ustadz. si bos itu akhirnya saya cecar dia. Saya bilang lahjah kamu itu bukan Arab. Apa aslinya kamu apa? Bangladesh katanya. Oh ya udah saya bilang dia ngaku bukan Arab. Di situ malunya dia waktu kita angkat Bangladesh terus dari tadi. Mm. Ya itu loh Ustadz. Aduh. Yang kan Edis ngakunya itu banyak kan ya temennya dia yang Iya. Hmm. tidak mau sama hadis lah, intinya seperti itu. Nah, tapi yang dibawa itu aja, akhi bos itu yang dibawa. Katanya temannya banyak. Dan Ah, akhi bos ini Ustadz, setelah saya tanyakan tentang taqyidul mutlak, bayanul mujmal, bab-bab yang memang membutuhkan hadis untuk memahami Al-Quran, dia gak jawab, terkesan dia akan nanya balik nanti gitu. betul, betul. Tadi mereka hanya mau bertanya saja Ustaz. Ketika saya tanya balik selalu dipotong-potong. Ya udah Ya, saya main cara barbar juga akhirnya. Jadi memang ingin Edi sudah briefing mereka bahwa kita adalah kalangan, makanya tanpa tahu kita siapa kan langsung di frame kita Wahabi tadi Ustaz. Itu yang dibawa ke mereka. Makanya mereka langsung menganggap kita musuh ini Wahabi ini. Orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin dalam pikiran orang-orang yang dibawa Edis. Makanya langsung dihantam dengan keras kita. Ternyata setelah mereka tahu bagaimana narasi kita, mereka yang mencret akhirnya. Majid juga bilang saya Wahabi Ustadz. Ah, Majid. Majid belum pernah tahu ya waktu saya diskusi sama Wahabi, padahal ya panas juga, cuma di TikTok jarang. Di TikTok jarang memang. Jadi Majid juga ketika mengklaim saya begini begitu ya secara tidak langsung dia sudah mengklaim saya, tapi ya tidak apa-apa lah. Toh ya itu cuma klaim kan seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau memang diskusi ya sudah diskusi. Cuma Ustadz, kalau bisa memang kita hindari saja diskusi dengan teman-temannya Edis itu. Karena mm, apa ya? Kita bertanya gak dijawab Ustadz. iya, Seumpama ini Ustadz ya, kita nanya satu saja, di mana Al-Quran menerangkan haramnya menikahi seorang istri dengan bibinya langsung dinikahi bareng, itu kan harus jawab pakai hadis tuh Ustadz. iya. Tadi nggak mau jawab mereka. Saya tanya hal yang simpel aja, hal mendasar. Saya tanya, kalian sekarang sholat 5 waktu? Iya. Berikan Ya. saya satu ayat yang menjelaskan sholat itu ada 5 waktu. Mutar. Ya nggak mau jawab akhirnya. Iya. Oh ya, memohon penjelasannya Ustadz Naja. Gus Baha, beliau kan diminta juga untuk menjadi tim penterjemah Al-Quran. Lalu dia mengajukan syarat bahwasanya saya jangan dibatasi untuk mengambil hadis-hadis karena ada memang yang diperlukan pentafsiran penerjemahan harus diambil dari hadis. Ini yang Ustadz Naja bilang tadi ya, contohnya soal pernikahan ya Ustadz. Standby. Iya, menikahi seorang wanita langsung dengan bibinya, ya, saudaranya ibunya atau saudara ayahnya, kholah kalau saudara ibunya, kalau saudara ayah ammah, itu langsung dinikahi
satu kali ya, itu kan tidak boleh mengumpulkan dua wanita seperti itu. Nah, karena masih mahramnya istri kan begitu. Nah, itu pahamnya harus butuh hadis itu. Coba Ustaz Ali diterangkan. Siap. Berarti harus cerai dulu, baik cerai mati atau cerai hidup ya. Lanjut, Ustaz Ali. Termasuk penggunaan kata kurung dalam penerjemahan resmi Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada hadis biar mengetahui apa yang dimaksud di dalam kurung. Iya. Kalau enggak dari mana, Ustaz? Ya kan? Iya, betul. Ruhul Amin. Itu semua di dalam kurung kan Jibril. Ya kalau bukan dari hadis dari mana pengetahuan itu? Iya, betul Ustaz. Siap. Tapi ada juga hadisnya kan? Ada masanya nanti umatku hanya berpegang kepada Al-Quran dan menafikan hadisku. Nah ini berbahaya. Sumber hukum utama itu kan dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana Ustadz Najah? Nah, dalam ilmu diskusi Ustaz, di dalam usul fikih, Ustaz Ali pasti belajar itu. Dalam ilmu usul fikih ya, teori berdebat nih dalam Islam. Ketika musuh diskusi kita ini bertanya, mana ayatnya yang menerangkan bahwa ini haram? Contoh, ular contohnya ya. Mana ayatnya bahwa Al-Quran mengatakan ular itu haram? Nah, pertanyaan ini salah menurut teori diskusi usul fikih, Ustaz. Nah, kenapa? Usul fikih itu kan ilmu untuk mengetahui akar dari sebuah hukum. Kenapa sih hukum ini kok haram? Nah, di usul fikih ada istilahnya mantuk, ada mafhum, ya, dan lain sebagainya. Ada qiyas dan lain sebagainya. Ijma, ya. Nah, ketika kita diskusi, lalu ada satu orang nanya gini, mana ayatnya yang menerangkan tentang anjing atau ular itu haram? Kan tidak ada, yang pasti kan ayatnya tidak ada. Nah, pertanyaan itu salah. Kenapa? Karena umat Islam tidak pernah meyakini hanya Al-Quran yang dijadikan sebagai marja, yang dijadikan sebagai istidlal, rujukan. Nah, di dalam Al-Quran, ulama sepakat, minimalnya ada 4 kan, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau orang pernah belajar usul fikih, dia tidak akan mengatakan mana dalilnya bahwa makan lontong itu haram atau boleh. Tidak akan bertanya seperti itu, karena itu melanggar teori ilmu diskusi. Karena musuh kita itu kan meyakini, contohnya saya menjadi diskusi sama Ustadz Ali ini. Saya tahu kalau Ustadz Ali ini meyakini rujukan utama Ustadz Ali adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Lalu saya ngotot minta ayat yang harus ada nih ayatnya, tidak boleh dalam hadis, itu salah sudah. Teori seperti itu tidak dibenarkan dalam diskusi ilmu usul fikih. Begitu. Mungkin Ustadz Ali bisa Betul, Ustaz. jelaskan lagi Ustaz. Jadi beberapa kali dengan orang-orang yang menolak hadis atau menyatakan diri sebagai liberal, ada satu pembahasan. Jadi begini, mereka mengangkat jika benar perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis, ini dia berikan contoh, misalnya tentang datangnya Imam Mahdi, atau tentang datangnya Nabi Isa yang kedua kali. Jika benar perkara tersebut masuk ke dalam usuluddin atau usulul akidah kaum muslimin, kenapa tidak jelas diterangkan dalam ayat Al-Quran? Sebagaimana usulul akidah kita yang kita sebut dengan arkanul Islam, arkanul iman, memang tertulis dalam Al-Quran. Kalau rukun Islam ada dalam Al-Quran, rukun iman ada dalam Al-Quran. Tetapi kenapa perkara gaib ini yang dinyatakan sebagai usulul akidah, termasuk azab kubur misalnya, kenapa tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, tetapi harus datangnya dari hadis? Itu syubhatnya. Nah ini Ustadz, saya mau nanya nih sama Ustadz Ali, Ustadz Unggul, Ustadz Wafi, Bang Indra. Ada pertanyaan kemarin itu yang saya memang dengan tegas bilang saya nggak tahu. Nah seharusnya begitu ya. Kalau untuk teman-teman Muslim yang lain, ketika memang kita nggak tahu, misalnya pada saat membahas soal Islam, bilang aja nggak tahu. Jangan improvisasi, bahaya improvisasi itu. Jadi pertanyaan begini, kemarin ditanya, kenapa hadis qudsi itu tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Itu apa jawabannya, Ustaz? Saya belum dapat tuh jawabannya. Oh, oke. Gini, ini ya, saya kasih referensi aja. Jadi, hadis qudsi ini beda sama Al-Quran. Hadis qudsi itu beda sama Al-Quran. Saya bacakan ya.
Tafadhol Ustaz Ali dulu. Saya sambil buka referensi ini. Ya, pertama penjelasan kita jelas bahwa Al-Quran itu adalah apa yang Allah wahyukan sebagai Al-Quran kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kan telah memerintahkan sahabatnya, para penulis Al-Quran, dan kaum muslimin yang hidup bersama Rasulullah telah mendengar Rasulullah mengatakan ini adalah wahyu Allah. Sedangkan ketika Rasulullah memberikan hadis qudsi, Rasulullah juga menjelaskan secara rinci bahwa ini bukan Al-Quran. Itu yang kita pahami, bagaimana detailnya Rasulullah memilah antara hadis, apakah itu qudsi atau hadis beliau, dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi itu poin pertama, Bang Neflos, bahwa Rasulullah sangat detail. Bahkan ketika Rasulullah hidup, di awal-awal penulisan Al-Quran, ada riwayat menunjukkan Rasulullah melarang para sahabat menulis Al-Quran, juga menulis hadis bersamaan dengan itu, untuk penjagaan, riayah terhadap Al-Quran agar tidak terselipkan hadis di dalamnya. Maka begitu juga hadis qudsi, jika itu hadis qudsi, Rasulullah telah menyatakan bahwa itu hadis. Dan jika itu adalah kalamullah, merupakan dari Al-Quran, Rasulullah juga menjelaskan itu Al-Quran. Sehingga dari awal kaum muslimin yang bersama Rasulullah, para sahabat, telah bisa memilah mana Al-Quran, mana hadis qudsi. Jadi sedetail itu Rasulullah kepada kita. Begini Ustadz, yang saya ketahui adalah begini Ustadz, bahwa Rasulullah itu menerima wahyu dengan 3 pola. Pertama melalui perantara malaikat, yang kedua mimpi, yang ketiga tabir. Kan kayak begitu. Nah, pertanyaannya itu ada 2. Adakah wahyu yang dibawa oleh baginda Nabi lalu dimasukkan ke dalam Al-Quran yang perantaranya itu bukan dari malaikat? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah hadits qudsi yang wahyunya dari Allah itu melalui perantara malaikat Jibril? Itu Ustaz. Oke, sini ya. Silakan Ustaz Wafi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal hadis an-nabawi wal qudsi wal Qur'an. Perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Nah, al-hadis al-qudsi nisbatun ilal qudus, menggunakan kata al-qudus. Wal qudus artinya huwa at-taharah wa tanzih, suci dan bersih. Wa yutlaqu alaihi al-hadis al-ilahi, dan biasanya diucapkan juga dengan menggunakan kata al-hadis al-ilahi. Nisbatun lil ilah, disematkan kepada ilah Allah, al-ilah. Wal hadis ar-rabbani, kadang juga disebut al-hadis ar-rabbani, hadis yang berbangsa Tuhan. Nisbatun lirrabb, dinisbatkan, dikaitkan dengan kata Rabbun Jalla wa'ala. Wahuwa fil istilah, ya, hadis qudsi secara istilah, makna hakikinya apa? Ma'adhafahur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnadahu ila rabbihi azza wa jal, yaitu hal-hal yang dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah itu menyandarkannya kepada Tuhan langsung, kepada Allah langsung, min ghairil Quran. Betul kata Ustadz Ali. Jadi Rasulullah itu ketika mengucapkan seolah-olah beliau mendapatkan ilham dari Allah, baik berupa mimpi ataupun yang lain, beliau akan menjelaskan bahwa ini bukan Al-Quran, bukan wahyu Al-Quran. Misaluhu, contohnya, seperti qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu adz-zulma, wahai hambaku, aku mengharamkan kepada kalian itu kezoliman. Ala nafsi, terhadap aku, wa ja'altuhu muharraman alaikum, dan aku menjadikan zolim itu juga haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Nah, hadis ini termasuk hadis qudsi. Nah, perbedaannya apa nantinya di sini? Al-farqu bainal hadis al-qudsi wal Qur'an. Perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Infaradal Qur'an bimazaya wa khasa'isa laisat litilkal ahadis. Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan dan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh hadis qudsi. Wahia tusawwiru al-farqa bainahu wa bainal hadis, sehingga akan menyebabkan berbeda, sangat beda sekali antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Wahia, yang pertama. Loh,
Kenapa? Terpental. Terpental. Silakan dilanjut yang lain Bang Ali atau Bang Indra. Oke, tadi saya jawab dulu pertanyaan Bang Neflos. Kalau hadits qudsi itu tidak selalu melalui Jibril. Bisa langsung Allah ilhamkan atau wahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu juga masuk ke dalam makna mujmal, makna global dari firman Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya. Maka ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah telah mengilhamkan perkataan sebagai berikut, maka itu adalah wahyu dari Allah langsung. Jadi tiga cara para nabi dan rasul mendapatkan wahyu itu dalam surat Asy-Syura ayat 51. Yang pertama melalui wahyu. Wahyu itu terbagi lagi nanti Bang Neflos kan, ada wahyu langsung, ada wahyu melalui mimpi, kemudian yang kedua Allah memberikan firman-Nya melalui melalui balik tabir, yaitu Allah berbicara langsung kepada rasul tertentu seperti kisah bicaranya Allah dengan Nabi Musa, tapi dari balik tabir. Yang ketiga baru melalui perantara utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Jadi ada tiga itu cara Allah berbicara atau berinteraksi dengan para nabi dan rasulnya. Kalau Quran, Ustadz Ali? Kalau Quran itu sepenuhnya perantara Jibril atau ada perantara tabir atau mimpi? Ya, kalau khusus Quran itu berbicara tentang Quran melalui tiga cara itu. Oh, tiga cara juga? Rasulullah mengalami ketiga-tiganya. Pertama melalui wahyu langsung yang turun kepada beliau, apakah ketika beliau bersama para sahabatnya, ketika beliau sedang terjaga dari dalam kesehariannya, atau ketika beliau sedang tertidur, yang kita katakan dengan mimpi. Makanya ada beberapa riwayat kan yang mengatakan Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya dan tiba-tiba beliau mencengkram paha salah satu sahabat dan sahabat itu merasakan seakan-akan gunung jatuh kepada dirinya, padahal cuma tangan kanan Rasulullah memegang tangan sahabat. Itulah makna dari firman Allah dalam surat wa alqaina lahu qawlan saqila. Bagaimana firman Allah itu? Qawlan saqila. Allah Subhanahu wa taala berfirman qawlan saqila dalam surat Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad akan kami lemparkan kepadamu perkataan yang berat. Dalam beberapa riwayat menyebutkan kisah ini ketika wahyu turun langsung kepada Rasulullah memegang paha salah seorang sahabat seakan-akan batu besar atau gunung sedang menimpa dia. Sebegitu beratnya proses wahyu turun kepada Rasulullah. Jadi tiga itu, wahyu langsung datang kepada Rasulullah, atau melalui balik tabir berbicara langsung dengan Allah, atau melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Lanjut Ustaz, perbedaan tadi, poin pertamanya tadi sudah. Kalau tapi tulisannya tadi saya ada yang mengekik loh. Kamu di-kick begitu. Loh. Ustadz Unggul, coba lihat moderator ada berapa Ustadz Unggul? Iya. Belum ada. Oh, berarti ini Ustadz Wafi. Aduh namanya ya Cace. Nah, itu harus ya Cece. Jadi harus diiniin dulu. Besarin layar Ustadz Unggul. Ya, bahkan ayat tadi ya, inna sanulki qaulan tsaqila yang dibacakan Ustadz Ali itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu saat beliau ada di unta ya. Itu beliau sampai tidak bisa gerak itu loh. Di tafsir Tobari itu begitu. Berat gitu. Nah, ini ya perbedaan. Kenapa kok hadis qudsi itu tidak dimasukkan ke Al-Qur'an? Ya, yang pertama Al-Qur'an itu mukjizat baqiyah ala murid duhur. Adalah mukjizat yang akan selalu tetap sepanjang masa. Beda sama hadis qudsi ya. Hadis qudsi tidak mengandung i'jaz di dalamnya. Tidak mengandung i'jaz. Tidak ada perkataan Allah atau firman Allah yang mengatakan bahwa dalam hadis qudsi ini mengandung i'jaz. Kalau Al-Qur'an jelas ada i'jaz di dalamnya. I'jaz itu apa, Ustaz? I'jaz itu dapat melemahkan musuh ketika sudah dihantam dengan ayat Al-Qur'an gitu. Makanya
Walid bin Al-Mughirah, dia adalah salah satu orang yang ahli sastra, ahli puisi, ahli syair. Ketika mendengarkan surah An-Najm turun, beliau langsung sujud tuh. Sampai Abu Jahal mengira Walid bin Al-Mughirah kena sihir Muhammad. Nah, hal-hal seperti itu, ya, hal-hal seperti itu tidak ada di dalam hadis qudsi. Nah, kemudian mahfuzun minat taghyir wat tabdil, yang dijamin oleh Allah, ya, yang terjaga dari pergantian dan perubahan itu Al-Qur'an. Mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi. Lafadznya itu wajib mutawatir. Mutawatir ini ramai diketahui. Wa hurufihi wa uslubihi, dan huruf-hurufnya dan uslub-uslubnya. Apakah hadis qudsi itu ada ketentuan seperti ini? Tidak ada. Makanya tidak dimasukkan kepada Al-Qur'an. Yang kedua, hurmatu riwayatihi bil makna. Haramnya meriwayatkan Al-Qur'an dengan makna. Maksudnya bagaimana? Kita kalau ngomong mengenai ayat Al-Qur'an, itu lafadznya harus persis seperti ayat Al-Qur'annya. Contoh, Yasin wal Qur'anil Hakim. Harus begitu. Nggak bisa kita buat-buat bahasa Arab sendiri meskipun maknanya sama. Nggak boleh. Kalau hadis qudsi boleh. Yang ketiga, hurmatu masihi lil muhdits. Haramnya menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang berhadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Hadis qudsi beda, nggak apa-apa kalau hadis qudsi. Hadas besar, hadas kecil, nggak apa-apa. Makanya nggak masuk kepada Al-Qur'an. Wa hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwih. Dan haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub atau sesamanya seperti haid, istihadah, nifas, ya. Itu nggak boleh baca Qur'an. Hadis qudsi boleh. Makanya hadis qudsi dibedakan, nggak masuk ke Al-Qur'an. Keempat, ta'ayyunuhu fis shalah. Al-Qur'an ini ketentuannya itu bisa dibaca di dalam sholat. Hadis qudsi tidak boleh. Yang kelima, tasmiyatuhu Qur'anan. Memang namanya sudah Al-Qur'an dari Allah. Sedangkan hadis qudsi tidak ada penamaan Al-Qur'an dari Allah. Makanya tidak dimasukkan kepada Al-Qur'an. Yang keenam, ta'abbudu bi qiraatihi. Membacanya saja sudah dianggap ibadah. Wa kullu harfin minhu bi asyri hasanat. Setiap satu huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Begitu. Sehingga hadis qudsi tidak ada tuh jaminan seperti itu. Yang ketujuh, imtina'u bai'ihi. Ya, tidak boleh dijual Al-Qur'an itu fi riwayati Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, wa karohatu bai'ihi, dan makruh menjualnya inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Yang kedelapan, tasmiyatul jumlah minhu ayah. Setiap jumlahnya disebut ayat. Wa tasmiyatu miqdarin makhsusin minal ayat as-surah. Setiap kumpulan beberapa ayat lalu dinamakan surat. Hadis qudsi tidak ada yang seperti ini. Makanya hadis qudsi tidak bisa dimasukkan Al-Qur'an karena tidak ada ketentuan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 9, lafdhuhu wa ma'nahu min indillah. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah kalau Al-Qur'an nih. Biwahyin jaliyin bittifaq. Dengan wahyu yang sudah jelas secara kesepakatan seluruh umat Islam. Bikhilafil hadis, beda halnya dengan hadis. Makanya 9 ini adalah perbedaan Al-Qur'an dan hadis qudsi, sehingga hadis qudsi tidak bisa dimasukkan kepada Al-Qur'an. Ketentuan seperti ini hanya ada di Al-Qur'an, dan ini langsung dari Allah, dan Allah tidak menentukan hal-hal yang tersebut ini kepada hadis qudsi. Begitu, Mas Niflos. Lanjut, teman-teman. Tanya lagi boleh, Ustaz Wafi? Monggo Ustaz. Nah, kalau tadi kriterianya bahwa hadis qudsi dengan firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, itu tadi ada 9 kategorinya. Mana yang ayat Al-Quran, mana yang hadis qudsi. Tetapi sedikit waktu peristiwa itu Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau kan yang paling mengetahui bahwa ini adalah firman Allah, dan ini bukan untuk maksudnya bukan masuk kategori Al-Quran gitu ya, walaupun itu sama-sama semuanya tingkatan hadis paling tinggi adalah hadis qudsi. Misalnya nih dengan segala kerendahan hati saya bertanya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima
firman Allah yang baru turun. Kemudian mereka Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, mereka lalu menyalinnya karena ini wahyu yang turun atas dari Allah langsung, atau ketika ada orang bertanya tentang sebuah hukum, ada nggak yang model seperti itu, Tat? Sehingga selain Nabi Muhammad, para sahabat pun tahu, oh ini firman yang baru turun dan ini hadis qudsi, walaupun juga itu kan perkataan Allah, tapi sumber yang berkata kan Nabi Muhammad. Masih agak sedikit butuh pencerahan saya, Tat Wafi. Thank you, standby. Ya itu Ustaz. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan yang nomor 9 ya, perbedaannya itu adalah lafadz dan maknanya langsung dari Allah, gitu. Sedangkan hadis qudsi kan lafadz dan maknanya langsung dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Biwahyin jaliyin bittifaq, dengan melalui jalur wahyu lewat malaikat Jibril tuh. Kalau hadis qudsi enggak, Ustaz. Hadis qudsi enggak. Hadis qudsi itu semacam ilham, ada ilham seperti itu. Ini saya kalau saya terangkan panjang nanti ini. Intinya ya, hadis qudsi ini tidak melalui jalur wahyu yang sehingga nanti Rasulullah akan menyuruh para katib ya. Kutabu Rasulillah, katibul wahyi, itu kalau sudah disuruh nulis nih, contohnya katibul wahyi kan seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian seperti Zaid bin Thabit dan lain sebagainya. Itu Rasulullah akan ngasih tahu ini ayat Al-Qur'an gitu. Kalau hadis qudsi tidak ada Rasulullah nyuruh tulis ini ayat Al-Qur'an ini, enggak. Rasulullah biasanya dawuhnya itu saya mendapatkan ilham, contohnya dari Rasulullah, dari Allah. Nah, dan tidak ada perintah untuk menulis bagi katibul wahyi, karena katibul wahyi ini, orang-orang yang menulis wahyu ini memang diperintahkan khusus nulis Al-Qur'an nih. Makanya betul kata Ustaz Ali dulu sempat ada perintah gak boleh nulis selain Al-Qur'an, hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri kan begitu. Nah, jadi kalau sudah Rasulullah nyuruh, berarti ini wahyu, ini Al-Qur'an. Selain itu Rasulullah tidak akan menerangkan bahwa ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau Rasulullah sudah menerangkan ini bukan ayat Al-Qur'an, itu masuknya kalau dinisbatkan kepada Allah, berarti itu hadis qudsi. Gitu Ustaz. Ustaz Ali mungkin ditambahkan. Siap. Jadi ketika sebuah hadis berujung kepada qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah, itu kan hadis ya. Tetapi kalau hadis qudsi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih menyambungnya dengan qala Allahu Ta'ala, gitu ya Tat Naja ya. Standby. Ya, kalau sudah ada wahyu, Rasulullah nyuruh Zaid bin Thabit, kemudian nyuruh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pencatat wahyu. Ini Al-Qur'an ini. Dan Rasulullah akan menentukan nanti, jangan dicampur-campur nih. Harus tulisan kamu di mushaf ini, di buku ini contohnya, ya harus Al-Qur'an aja gitu. Hadis, termasuk hadis qudsi, tidak boleh digabung-gabungkan. Kenapa? Para ulama memandang, dulu kalau nanti Alhamdulillah, kalau sampai Al-Qur'an itu dijadikan satu tulisannya sama hadis, takutnya dikira ayat juga nanti hadis itu. Takutnya dikira ayat juga sama orang-orang setelahnya nanti. Makanya ketika orang Kristen bertanya masalah mushaf yang ada pada Ubay bin Ka'ab, seperti surah Al-Khul'u dan surah Al-Hifdzu, kenapa kok tidak ada di dalam Al-Qur'an sekarang? Itu tidak boleh dimasukkan sudah. Karena kenapa? Karena itu sudah dinasakh. Sudah dinusakh. Jangankan hadis Ustaz. Ayat yang sudah dinusakh secara makna dan lafadznya saja, sudah tidak boleh dimasukkan itu. Sudah tidak boleh dimasukkan. Contohnya seperti surah Al-Khul'u dengan surah Al-Hifdzu. Jadi ketika dua surat itu yang awalnya termaktub dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, lalu tidak dimasukkan oleh Sayyidina Utsman pada pengumpulan Al-Qur'an, itu sahabat Ubay bin Ka'ab diam, memang ittifaq, sepakat gitu. Karena kalau sampai dimasukkan, takutnya orang-orang menyangka itu masih ada, ayat itu masih ada. Itu diterangkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ithaful Wifdi binabai suratayil khul'i wal hifdzi. Sekian, Ustaz Ali, tafadhol.
Siap. Oke, siap. Sedikit sebelum Tatali, Ya, saya juga ada. ketika SMP saya tuh dikasih bapak saya 40 hadis qudsi dan itu sampai sekarang tuh masih saya baca berulang-ulang hadis qudsi mengenai Al-Fatihah, perkomunikasi antara hamba dengan Robnya. 3 untukku kata Allah, 3 untuk hambaku, dan yang satu di tengah-tengah, separuh untukku, separuh untuk hambaku. Lanjut Bang Nevlo sebelum Bang Ali standby. Ini izin ya, tuan-tuan guru sekalian. Alhamdulillah tadi sudah dapat ilmu yang sangat fundamental, penting sekali ya. Dan sekarang saya mau masuk kepada bab ini, Ustaz ya. Pada bab penafsiran. Nah, kenapa pada saat kita masuk kepada bab penafsiran, kita tidak memakai satu tafsir saja, yaitu misalnya tafsir dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia. Pada bab ini, bab tafsiran itu penting atau tidak pada saat bicara soal akidah? Ini Ustaz. Ini juga jadi Ustaz pertanyaan Ali, ini. tafadhol Ustaz Ali gantian Ustaz. Oke, sebelum kita ke pembahasan Bang Nevlo, saya tambahkan sedikit lagi sebagai pengetahuan kita. Waqad ikhtalafa al-ulama'u hal alfadhuhu min indillahi tabaraka wa ta'ala au amil ma'na faqat. Jadi para ulama telah berselisih apakah lafaz hadis qudsi tersebut adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau secara makna saja. Wa 'abbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi lafdhihi, atau secara makna saja, yang mana Rasulullah mengibaratkan dari dirinya sendiri dengan lafaz yang datang dari Nabi setelah mendapatkan wahyu tersebut. Wa yulhaqu bihadaini an-naw'aini minal wahyi hadisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara makna, secara kaifiyahnya tetap kedua hadis tersebut digantungkan adalah datangnya dari wahyu dan disebut sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'abbaran 'anil ma'na uhiya ilaihi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya, beliau mengibaratkan dengan makna yang telah diwahyukan kepadanya. Au mubayyinan lil Qur'an al-Karim, atau menjelaskan dari apa yang datang pada Al-Qur'an Al-Karim. Walihada qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karena itu Allah meneguhkan perkara tersebut bahwasanya Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wal hadisu al-qudsi hukmuhu hukmul hadis an-nabawi. Dan hadis al-qudsi hukumnya berlaku hukum hadis yang lainnya. Faminhu, diantaranya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Wa yutlaqu 'alaiha jami'an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh hadis qudsi tersebut disebut sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, dan kesimpulannya, annal farqa bainal Qur'ani wal hadisi al-qudsi yattadhihu fi kaunil Qur'an nazala lil i'jaz. Jadi secara kesimpulan bahwasanya perbedaan antara Al-Qur'an dan hadis al-qudsi sangat jelas, bahwasanya Al-Qur'an turun sebagai i'jaz, sebagai mukjizat, wa litta'abbud, dan untuk beribadah. Walaisal hadisul qudsi kadzalik, dan tidaklah hadis al-qudsi mendapatkan tempat seperti itu. Wa minal farqi bainahuma, dan di antara perbedaan lainnya di antara hadis qudsi dan Al-Qur'an, annal Qur'ana la yusbatu illa bitawatir. Al-Qur'an itu tidak ditetapkan kecuali dengan cara mutawatir. Walaisa kadzalikal hadis al-qudsi, dan tidak pada hadis al-qudsi, bahkan dia berasal dari jalur ahad juga boleh. Ini Ustadz, saya ada tambahan referensi dikit Ustadz ya. Dikit. Ini. Bisa dibesarkan Ustadz Unggul. Ini saya punya kitab, entah saya kapan beli kitab ini, ternyata ada ya. Ustadz Unggul. Wah, tidur Ustadz Unggul ya. Ini Tewas, Al-Hadis. Oh, ada. Al-Hadis Al-Qudsiyah As-Sahihah. Hadis qudsi yang sahih ya, kumpulan hadis qudsi yang sahih.
Ini Jama'a Wa'idat Asy-Syaikh Zakaria Umairon. Nah, di sini jadi kalau hadis qudsi itu tidak lewat Jibril, teman-teman, nggak lewat Jibril. Nih, tahriful hadithil qudsi definisinya ya. Yaqulu Abul Baqa fi kulliyatihi sahifah mi'atain wa thamina wa thamanun inna. Jadi Abul Baqa Al-Kafawi, nama lengkapnya itu Al-Imam Abul Baqa Al-Kafawi, teman-teman. Di dalam kulliyatnya, ya, halaman 288, beliau mengatakan begini. Innal Qur'ana makana lafdhuhu wa ma'nahu min indillah. Ya, bahwa Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah, ya, terlepas perbedaan dari ulama yang Ustadz Ali bacakan barusan. Nah, makna dan lafadznya itu dari Allah biwahyin jaliyin, melalui jalur wahyu yang jelas. Wa ammal hadithul qudsiyu, adapun hadis qudsi, wa huwa fahuwa makana lafdhuhu min indir rasul, lafadznya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'nahu min indillah, maknanya dari Allah. Dengan cara apa? Bil ilham au bil manam. Nah, dengan melalui ilham atau mimpi, tidur, gitu ya. Jadi gak lewat malaikat Jibril. Dan betul kata Ustadz Ali barusan, syarat Al-Quran itu harus mutawatir. Hadis qudsi tidak ada. Dan syarat Al-Quran itu i'jaz, mukjizat. Dan itu tidak terjadi kepada hadis qudsi. Makanya hadis qudsi tidak masuk kepada kategori Al-Quran. Begitu. Sekian. Terima kasih. Kalian dilanjut Ustadz, bahwa apakah dalam persoalan akidah boleh merujuk kepada tafsir? Jenengan dulu Ustadz. Tafadhol. Ini tadi dua tadi pertanyaannya Ustaz. Pertama adalah kenapa pada saat masuk kepada bab tafsir kita tidak hanya menggunakan satu tafsir saja, yaitu mungkin tafsir dari Nabi. Yang kedua adalah apakah tafsir itu mempengaruhi akidah atau tidak? Nah itu dia. Dua itu Ustaz. Gini. Akidah itu ya, akidah itu kita tidak boleh taklid, itu yang pertama. Ya, yang saya pahami, akidah itu kita tidak boleh taklid. Taklid itu apa? Taklid itu mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya. Itu namanya taklid. Kalau fikih ya, kalau ilmu fikih kita wajib taklid kepada para mujtahid. Nah, kenapa? Kalau fikih teman-teman, contoh nih, makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan, andaikan di dalam Al-Quran tertulis membasuh tangan itu sampai siku, tapi aku melihat para sahabat membasuh tangan sampai pergelangan tangan, maka aku akan ikut sahabat, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena sahabat yang menyaksikan langsung prakteknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, butuh sanad di sana. Nah, dalam hal akidah kita tidak boleh taklid. Mengikuti pendapat orang tanpa tahu dalilnya itu tidak boleh. Sehingga tafsir itu ya sangat penting untuk kita mengetahui akidah kita. Karena dengan mengetahui tafsir para ulama, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, dan lain sebagainya. Itu ketika menafsiri tentang Qul huwallahu ahad, Allah itu memiliki sifat ahad, wahdaniyah. Wahdaniyah ini dalam hal apa saja? Allah satu ini dalam hal apa saja? Satu dalam sifatnya, satu dalam af'alnya, pekerjaannya, dan satu di dalam zatnya. Itu kan dijelaskan secara detail oleh para ulama seperti Imam As-Sanusi,